Selama 2 tahun, aku diam-diam mencuci piring untuk teman sekamarku yang berusia 26 tahun. Saat pindah rumah, dia tidak hanya memberiku sebuah apartemen seharga 11 juta, tetapi juga menyerahkan perusahaan properti miliknya yang terdaftar di bursa saham kepadaku. Apartemen sewa bulanan seharga 2.800 dengan 2 kamar tidur. Menghadap ke selatan, interior mewah, kamar mandi terpisah. Hanya 3 menit jalan kaki dari stasiun kereta bawah tanah. Di kota ini, menyewa rumah seperti ini dengan harga segitu, sama saja dengan mendapatkannya secara gratis. 2.800 bisa menyewa apartemen seperti ini. Pasti ada yang janggal, kan? Di kamar lain tinggal seorang perempuan. Syaratnya sederhana. Cukup jaga kebersihan. Jaga kebersihan memang masuk akal. Oke, saya menyewa kamar ini. Saya Chen Yuan, teman sekamar baru yang pindah ke sini. Sun Yan. Piring-piring di dapur itu, ya, itu sisa masakan saya. Mulai hari itu, setiap kali saya masuk dapur, wastafel selalu dipenuhi piring kotor. Sebulan kemudian, mencuci piring menjadi rutinitas tetap saya setelah pulang kerja. Setengah tahun aku pasrah. Bukan, bro. Kalau begini kamu masih bisa tahan. Cepat kabur dong. Ah, sebenarnya aku kangen sama orang ini sih. Selain gak cuci piring, yang lain sih oke-oke aja. Nggak pernah bawa orang pulang, nggak bikin ribut di ruang tamu, nggak monopoli kamar mandi. Kadang aku lembur sampai larut pulang. Di meja makan masih ada satu kotak onigiri dari minimarket yang belum dibuka. Tapi dia memang nggak mau cuci piring. Kayak obsesi gitu. Terus kamu udah ngasih kode-kode untuk mengingatkannya? Aku sudah memberi isyarat. Sabun cuci piring Sun Yan hampir habis. Aku beli yang baru dan taruh di atas meja dapur. Oh, terima kasih. Hari ini agak banyak ya. Iya, aku juga masak di rumah siang tadi, jadi habis. Habis. Jujur, dulu aku beberapa kali hampir meledak. Tapi setiap kali melihat dia, duduk di sofa membaca buku. Dengan tenang, amarahku langsung berkurang setengahnya. Setengahnya lagi. Hilang saat aku membuka keran air. Sudah, bro, kamu sudah selesai. Kamu gila, iya, Chen Yuan, kamu jadi pengasuhnya, ya? Beda, beda. Beda di mana? Jelaskan padaku di mana bedanya. Pengasuh dapat gaji, pindah saja. Besok pindah. Sewa rumah itu murah, harga dirimu juga murah. Kamu nggak ngerti, harga pasar rumah itu minimal 6.500. Aku bisa hemat 3.700 per bulan. 2 tahun itu 88.000, 88.000 untuk 700 kali mencuci piring. Menurutku itu sepadan. Ayah, kenapa kamu datang? Aku lewat sini jadi mampir melihatmu. Ini teman sekamarmu yang kamu ceritakan? Ya, anak muda ini sudah terbiasa tinggal di sini. Bagus, paman, itu bagus. Sejak saat itu, Sun Yan lebih sering memasak. Setiap hari dia membuat berbagai macam masakan dengan variasi yang berbeda. Piring pun semakin banyak. Tapi anehnya, dia selalu menyisakan satu porsi untukku. Dan membungkusnya dengan plastik pembungkus, lalu meletakkannya di tempat yang paling. Hari-hari berlalu seperti itu. Hingga bulan Oktober tahun kedua. Chen Yuan, kamu sudah bekerja 3 tahun tapi baru bisa menghasilkan hal seperti ini. Pama, klien tiba-tiba mengubah permintaan. Kalau kamu nggak bisa mengikuti perubahan, kamu mati. Liu Hao, sahabat terbaikku dulu, malah diam-diam mendekati pacarku. Zhao Weiwei membuatku cemburu. Lihat, ya, jangan dipikirin. Kalau enggak, kenapa tanganmu gemetar? Aku sudah nggak peduli lagi. Ini karena kesal setelah dimarahi Pama. Dan rasa jijik melihat wajah Liu Hao. Semuanya bercampur jadi satu, membuatku kesal. Sinian, kenapa kamu tidak pernah mencuci piring? Kamu sedang tidak mood hari ini. Aku tidak bertanya soal itu. Buka dan lihat apa isinya. Sertifikat kepemilikan propertimu. Apa maksudnya? Apartemen ini sudah dialihkan ke namamu. Ayahku adalah pemiliknya. Lebih tepatnya, dia pemilik gedung ini. Seluruh gedung miliknya. Sejak hari pertama kamu pindah, sewa yang kamu bayar, tidak ada sepeser pun yang masuk ke rekening manapun. Uang di kartu itu tetap utuh. Apa yang kamu bicarakan? 2 tahun ini kamu sudah mencuci piring 732 kali. Setiap kali aku menghitungnya. Chen Yuan, ini bukan sekadar sekamar biasa. Lalu apa ini? Duduk dulu. Aku akan jelaskan perlahan. Jawab dulu, siapa sebenarnya kamu? Duduk dulu. Kalau tidak nanti kamu mungkin tidak bisa berdiri. Namaku Sun Yan. Itu kamu tahu. Ayahku bernama Su Jiangwo. Jinhui Real Estate.
adalah perusahaan properti yang menguasai setengah lahan di bagian selatan kota. Gedung ini adalah proyek apartemen mewah milik Jin Hui. Total 46 lantai. Unit yang kamu tempati berada di lantai 32. Harga pasarnya 11 juta. 1,100 juta. Kenapa kamu tinggal di gedung milik keluargamu sendiri, tapi masih cari teman sekamar? Karena ayahku yang suruh. Kenapa? Karena dia mau cariin orang yang bisa diandalkan buat aku. Maksudnya apa sih? Bisa diandalkan, aku cuma teman sekamarmu. Lihat ini. Ini tulisan ayahmu. Dia udah selidikin aku, bukan cuma kamu, sebelum kamu. Udah ada 3 orang yang tinggal di apartemen ini. Yang pertama tinggal 2 bulan. Mangkuknya dibiarkan terendam di wastafel selama seminggu. Terus dia mulai ngamuk dan pergi. Yang kedua, tinggal 5 bulan. Diam-diam memasang kamera di kamarku. Dan dilaporkan ke polisi. Yang ketiga tinggal 8 bulan. Kelihatannya jujur. Tapi setelah mentransfer uang sewa, dia pergi ke platform pinjaman online untuk meminjam uang dan bertaruh bola. Lalu kamu datang. Kamu tidak mengeluh, tidak marah, dan tidak mempermasalahkan apapun. Berapapun tumpukan piringnya, kamu tetap mencuci. Aku sengaja membakar dasar panci. Kamu hanya merendamnya lebih lama sebelum menyikatnya. Aku membuat hotpot dan menghasilkan belasan piring dan mangkuk. Kamu tidak hanya mencuci satu persatu, tapi juga membersihkan meja. Selama 2 tahun, kamu tidak pernah mengobrak-abrik barang-barangku. Tidak pernah masuk ke kamarku, tidak pernah mengintip ponselku, dan tidak pernah menggunjingku di belakang. Zhao Kai menyarankanmu pindah. Kamu bilang karena sewa murah, tapi dengan gaji bulanan 9.500. Kamu juga mampu menyewa rumah. Kamu tidak pergi bukan karena ingin hemat. Bahkan jika semua itu benar, rumah rumah seharga 1 juta yuan. Dialihkan ke orang asing yang sudah mencuci piring selama 2 tahun. Apakah ayahmu gila atau kamu yang gila? Tidak. Ayahku. Sudah bertanya, bagus, nak. Aku sudah menunggu telepon ini hampir 3 bulan. Apakah kamu ingin bertanya kenapa? Kalau begitu, datanglah ke kantorku besok. Aku akan memberitahukan alamatnya secara langsung. Dia hanya mengangguk. Tidak, tunggu. Seorang ketua perusahaan properti menggunakan rumah seharga 1,1 juta untuk menjebak, hanya untuk menguji orang biasa dengan gaji bulanan 9.000. Tidak masuk akal. Sepertinya besok harus pergi ke sana. Apakah Anda Tuan Chen Yuan? Direktur Su sedang menanti Anda. Silakan ikuti saya. Ayo. Sedikit gugup. Wajar, kalau saya juga gugup. Saya tidak bermaksud menyulitkan Anda. Panggil saja saya Paman Su. Paman, soal rumah itu saya tidak bisa menerimanya. Kenapa? Terlalu mahal. Saya tidak pantas mendapatkannya. Menurutmu rumah itu apa? Bukan hadiah? Chen Yuan, saya ceritakan sebuah kisah. 30 tahun yang lalu memulai usaha. Saya meminjam 100.000 yuan untuk bermitra dengan seseorang dalam proyek konstruksi. Mitra saya bernama Zhou Guoqiang. Kami sangat dekat, seperti saudara kandung. Di tahun ketiga, proyek itu mencapai 30 juta yuan. Dia membawa kabur 1,5 juta dan kabur. Perusahaan hampir bangkrut. Aku hampir bunuh diri. Butuh 8 tahun untuk pulih. Sejak saat itu, aku hanya percaya satu hal. Karakter jauh lebih penting daripada kemampuan. Tapi karakter itu tidak terlihat saat wawancara, saat makan, atau saat minum. Hanya dalam waktu lama. Tanpa penjagaan. Saat dia tidak sadar sedang diamati. Barulah terlihat. Kamu mencuci piring selama 2 tahun. Tidak pernah mengeluh sekalipun. Tidak pernah mengambil sepeser pun. Sen pun tidak pernah terpikir untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Ini adalah wawancara terbaik yang pernah saya lihat. Wawancara untuk posisi apa? Wakil Direktur Jenderal Jinghui Real Estate. Paman saya hanyalah seorang spesialis perencanaan di perusahaan kecil. Saya bahkan bukan manajer. Saya tahu. Saya sudah melihat cemu. Pendidikanmu biasa-biasa saja. Pengalamanmu juga biasa-biasa saja. Jadi, kamu masuk perusahaan ini bukan untuk duduk di kantor, tapi untuk belajar. Saya beri kamu waktu 3 tahun. Mulai dari asisten proyek, mengikuti Direktur Jenderal Zhao Guangming. Dia akan mengajarkanmu semua hal yang harus kamu ketahui. Jika kamu tidak bisa menguasainya, biarkan saja rumah itu menjadi milikmu. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasihku karena telah merawat putriku selama 2 tahun. Tapi, aku tidak benar-benar merawatnya, aku hanya mencuci piring. Kau pikir kau hanya mencuci piring? Nian didiagnosis 3 tahun lalu. Ibunya meninggal lebih dulu. Aku membesarkannya sendirian. Pekerjaanku sangat sibuk, sehingga aku mengabaikan banyak hal. Setelah lulus kuliah, dia menolak bekerja di perusahaan. Dia mengurung diri di rumah, tidak keluar dan tidak bersosialisasi. Pada saat terparah, dia tidak makan selama seminggu. Dokter menyarankan agar dia menjalin hubungan interpersonal yang stabil dan penuh kebaikan. Hubungan itu tidak perlu terlalu dekat, tapi harus terus ada. Aku pernah mencoba mempekerjakan pengasuh, tapi dia mengusirnya. Aku memanggil konselor psikologi ke rumah. Dia mengunci pintu dari dalam. Kemudian dia sendiri mengatakan ingin mencoba. Tinggal bersama orang lain, tinggal bersama siapa saja. Tapi aku tidak tenang.
Jadi aku menyaring orangnya terlebih dahulu. 3 orang pertama tidak lolos. Yang pertama temperamennya buruk. Yang kedua niatnya tidak baik. Yang ketiga kecanduan narkoba. Lalu kamu datang. Kamu pindah ke sana. Pada bulan ketiga, dia mulai memasak setiap hari. Pada bulan ke-6, dia kembali ke dan rutinitasnya. Saat tahun pertama berakhir, dokter utamanya memberitahu saya bahwa dia tidak perlu minum obat lagi. Kamu pikir piring-piring itu karena dia malas? Tidak. Itu caranya menjaga koneksi dengan dunia ini. Dia memasak, kamu mencuci piring. Masuk dan keluar seperti napas. Dia butuh ritme ini untuk memastikan ada orang di sana. Jadi, rumah itu bukan hadiah. Itu cara saya mewakili anak perempuan saya untuk berterima kasih padamu karena telah menyelamatkannya. Saya tidak tahu hal-hal ini, dan kamu tidak perlu tahu. Faktanya kamu tidak tahu justru menunjukkan bahwa kamu tidak melakukannya untuk balasan. Butuh waktu untuk memikirkannya. Tentu saja tidak terburu-buru. Kembali pikirkan baik-baik. Kalau sudah jelas, beritahu Nian-Nian saja. Paman, bagaimana kondisi kesehatannya sekarang? Jauh lebih baik dari sebelumnya, terutama setelah kamu tinggal di sana. Baiklah, rapat hari ini sampai di sini. Saya tetap pada kata-kata saya. Kalau kinerja tidak naik lagi, akhir tahun ini semua dipecat. Rapat selesai. Yuan, kamu tinggal sebentar. Pak Ma, ada yang lain. Rencana proyek Wanseng Plaza kamu buat ulang. Serahkan ke saya Senin depan. Pak Ma, klien proyek Wanseng sudah pindah ke perusahaan lain. Kamu jangan banyak omong. Kalau disuruh buat ulang, ya buat ulang. Pak Ma, bagaimana kalau proyek ini saya tangani bersama Chen Yuan? Lagi pula, pengalaman saya belum cukup. Bisa, serahkan saja pada saya. Jangan putus asa, Yuan. Kamu lebih cocok jadi eksekutor. Bagian strategi serahkan pada yang profesional. Heliang, si brengsek. Itu, sudah merebut 3 proyekmu. Tidak apa-apa, apa maksudmu? Tidak apa-apa. Kalau kamu terus begini, di akhir tahun kamu akan jadi yang pertama masuk daftar PHK. Zhao Kai, apa yang kamu lakukan? Katamu, seberapa jauh seseorang bisa menahan diri? Kenapa kamu tanya itu? Nggak ada apa-apa, cuma tanya aja. Kamu ada rahasia apa belakangan ini? Nggak ada, ekspresimu kayak lagi mikirin sesuatu. Cepetan kerjain tugasmu. Kalau aku setuju, apartemen seharga 1, rumah seharga 1,1 juta itu jadi milikku. Kenapa pulang terlambat hari ini? Ada urusan di kantor. Apa kamu mau tanya sesuatu? Sudah siap? Belum, jangan terburu-buru. Minum supnya dulu. Sunian, kamu pernah sakit dulu? Kan, ayahku yang bilang. Iya. Dia memang suka ngomong, kamu baik-baik saja sekarang, menurutmu gimana? Kelihatannya oke. Ya, berarti oke. Jinhui Real Estate. ...732 hari. Apa, kamu lagi cuci piring? Hari ke-408, aku masak mie buat kamu. Setelah makan, kamu bilang, enak banget. Kamu mencuci piring. Hari ke-591, kamu demam tapi tetap ke dapur mencuci piring. Aku mengintipmu dari celah pintu kamar selama 20 menit. Hari ke-672, Zhao Kai datang makan di rumah. Dia mabuk dan bertanya apakah kamu suka teman sekamarmu. Kamu bilang tidak. Kamu hanya terbiasa. Terbiasa. 3 kata itu aku renungkan selama 2 bulan penuh. Hari ke-703, ayahku datang ke rumah untuk kedua kalinya. Saat pergi, dia berkata padaku anak itu. Matanya tertuju padamu. Pikirkan baik-baik. Hari ke-732, yaitu kemarin. Kamu akhirnya bertanya padaku kenapa aku tidak mencuci piring. Aku menunggu 2 tahun hanya untuk mendengar kalimat itu. Jadi, apakah kamu bisa menjawabnya sekarang? Jawab apa? Apakah kamu menyukaiku? Aku sudah mengalihkan kepemilikan rumah senilai 1,1 juta sudah kuberikan padamu. Menurutmu, itu keputusan ayahmu. Rumah memang miliknya, tapi memasak setiap hari bukan. Pernahkah kamu berpikir, jika aku tidak pernah menanyakan kalimat itu, apa yang akan kamu lakukan? Aku berencana menunggu sampai kapan? Sampai kamu menanyakannya. Tidak peduli berapa lama. Mengapa kamu tidak bisa mengatakannya lebih dulu? Karena jika kamu yang bertanya, itu berarti kamu peduli padaku. Jika kamu tidak bertanya, itu berarti piring-piring itu bagimu hanyalah piring. Bukan lebih dari itu. Lalu, apa jawabanmu? Jawaban apa? Kamu tanya soal pekerjaan atau yang lain? Jawab dulu soal pekerjaan. Soal pekerjaan, aku setuju. Lalu yang lain, yang lain. Chen Yuan kena masalah besar. Daftar PHK perusahaan akan diumumkan Senin depan, dan namamu ada di sana. Oke, aku tahu. Ada apa? Perusahaan mau mem-PHK aku? Oh, kamu tidak merasa waktu ini kebetulan sekali? Kemarin kamu memberi aku rumah dan kesempatan kerja.
Hari ini aku langsung di PHK. Kebetulan apa? Kamu sudah bekerja di perusahaan itu selama 3 tahun. Gaji bulanan naik 500 yuan. Menurutmu apa alasan kamu tidak di PHK? Senin nanti urus pengunduran. Dirimu, kamu sudah mengatur semuanya untukku. Bukan mengatur, kamu sendiri tahu harus pergi. Hanya butuh dorongan sedikit. Lihat, dia bahkan mencuci piring. Ini pertama kalinya dia mencuci piring dalam 2 tahun terakhir. Lihat, tidak terlalu sulit. Lalu 2 tahun sebelumnya, aku tidak perlu mencuci piring. Lalu, nanti. Tergantung apakah kamu masih di sini. Aku masih di sini. Chen Yuan, perusahaan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu termasuk angkatan terakhir yang masuk. Aku mengerti jika kamu tidak punya keberatan soal pengurangan bisnis. Tidak. Soal kompensasi, akan kami berikan sesuai dengan gaji bulan ini ditambah 1 bulan. Akan ditransfer ke rekeningmu bulan depan. Baik, terima kasih, Pak Ma. Oke, kalau begitu, silakan lakukan serah terima. Yuan, kamu juga ada di daftar. Ya, sayang sekali, tapi tenang saja. Proyek Wanseng itu pasti akan aku selesaikan dengan baik untukmu. Itu sudah bukan proyekku lagi. Terserah. Kamu terlalu tenang, iya. Kenapa harus panik? Kamu sudah dapat pekerjaan baru. Kurang lebih. Apa maksudnya, kurang lebih? Terpercaya, cukup terpercaya. Industri properti. Perusahaan mana? Jinhui Real Estate. Kamu bercanda, kan? Tidak bercanda. Itu perusahaan terdaftar di bursa. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa masuk? Di CE-mu cuma tertulis staf perencanaan di perusahaan kecil. Dengan pengalaman 3 tahun. Kenapa Jinhui mau mewawancarai kamu? Kapan wawancaranya? Baru-baru ini kamu diam-diam mengirimkan CE-mu tanpa sepengetahuanku. Bisa dibilang begitu. Tuan Chen sudah membayar lunas. Tuan Su bilang kamu bisa langsung mengambilnya. Dari gaji bulan ini 9.000 sebagai spesialis perencanaan. Hingga pemilik Audi A6 sekarang. Hanya butuh kurang dari 6 jam. Hidup memang begitu. Sudah disebutkan, ya. Enak dikendarai, belum pernah naik mobil sebagus ini. Biasa saja nanti. Aku bilang hari ini aku yang cuci. Aku sudah terbiasa. Biarkan aku yang cuci, kamu hanya sekadar rekan kerja. Pak Zhao, sudah berapa lama kamu mengikuti Pasu? Tidak terlalu lama. Pasu menyuruhku membimbingmu selama 3 tahun. Aku bilang dari awal, Jinghui tidak menampung orang yang tidak berguna. Jangan berpikir karena kamu punya hubungan khusus dengan Pasu. Kamu bisa malas-malasan. Di sini, kalau kemampuannya nggak cukup, langsung keluar. Paham? Mulai besok ikut aku ke lokasi proyek di selatan kota. Pakai sepatu olahraga. Jangan pakai sepatu kulitmu itu. Oke, perusahaan apa? Posisi apa? Staf perencanaan. Gaji bulanan berapa? 9.000. Oke, kamu pergi dulu ke bagian SDM untuk proses orientasi. Meja kerjamu di lantai 3. Di sebelah bagian teknik. Baik. Kamu yang baru. Panggil aku Meng Tian-Tian. Dari bagian administrasi. Kamu direkrut oleh Pak Zhao, ya? Bisa dibilang begitu. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Pak Zhao terkenal keras. Orang baru yang dia bimbing sebelumnya. Tidak bertahan sampai 3 bulan dan langsung resign. Terima kasih atas peringatannya. Bagian pengelolaan properti juga tidak bisa diremehkan. Terutama wakil direktur Fang Zicheng. Orang itu temperamennya sangat buruk. Dia suka menyulitkan karyawan baru. Terima kasih, saya ingat. Proyek ini bernama Jinhui Yunting. Total ada 12 gedung hunian. Ditambah 1 kompleks komersial pendukung. Total investasi 1,8 miliar. Saat ini, pekerjaan galian sudah selesai. Bulan depan akan mulai pemasangan tiang panjang. Kamu sebelumnya bekerja di bagian perencanaan. Seharusnya bisa membaca jadwal progres proyek. Besok buatlah laporan analisis untuk tahap saat ini. Oke, jangan main-main. Kalau tidak bisa, katakan saja tidak bisa. 3 tahun, ya. Direktur Su memberimu waktu 3 tahun. Tapi aku hanya memberimu 1 tahun. Setelah 1 tahun, jika kamu masih seperti ini, aku akan langsung bicara dengan Direktur Su untuk mengembalikanmu. Mengembalikanmu kemana? Ke tempat kamu mencuci piring. Kenapa berdiri di depan pintuku? Hanya lewat, lalu pergi. Chen Yuan. Selamat malam. Selamat malam. Hari-hari berikutnya terasa seperti ditekan tombol fast forward. Siang hari aku bola-balik antara lokasi proyek dan kantor. Malam hari pulang makan masakan Sunian. Lalu lembur membaca dokumen hingga dini hari. Zhao Guangming juga tidak pernah memberi kelonggaran padaku. Bulan pertama, dia menyuruhku menulis 11 laporan. 8 di antaranya dikembalikan.
Setiap kali dikembalikan, aku menulis ulang, tanpa pernah mengeluh. Bulan kedua, dia mengajakku menghadiri rapat koordinasi dengan pihak pemilik proyek. Pak Zhao, saya agak khawatir dengan kemajuan ini. Pekerjaan pemasangan tiang tertunda 2 minggu dari rencana. Tenang saja, Pak Zhao. Uang akan masuk tepat waktu di akhir bulan. Tepat waktu, Pak Zhao, Anda selalu bilang, tepat waktu. Penutupan kuartal lalu juga tertunda setengah bulan. Kuartal lalu masalahnya pasokan bahan. Kami sudah ganti pemasok. Lalu kali ini, siapa ini? Asisten proyek baru, asisten Chen Yuan. Sudah tidak muda lagi tapi masih jadi asisten? Pak Kuan, mengenai masalah keterlambatan progres. Saya membuat analisis minggu lalu. Ada 3 penyebab utama. Pertama, tim pemasangan mesin masuk ke lokasi. 4 hari lebih lambat dari yang disepakati dalam kontrak. Ini tanggung jawab subkontraktor. Ada klausul denda dalam kontrak yang bisa diterapkan. Kedua, hujan terus-menerus selama 3 hari minggu lalu, yang menambah 2 hari waktu pengerjaan untuk drainase. Ketiga, spesifikasi tiang panjang Yili yang ditunjuk pihak klien, yang diubah secara mendadak bulan lalu, menyebabkan siklus pengiriman molor 5 hari. Mengingat ketiga alasan di atas, penundaan yang sebenarnya dapat dikendalikan hanya 4 hari. Saya mengusulkan agar 2 minggu ke depan dijadwalkan kerja 2 shift, untuk mengejar ketertinggalan 4 hari ini. Rencana detailnya sudah saya buat dan saya kirimkan melalui email. Pak Zhao, asisten Anda ini tidak main-main, ya, lumayanlah. Apa ini? Apa yang terjadi? Pada salah satu segmen pengecoran beton, di lokasi proyek, terjadi masalah kualitas, tidak cukup kuat, sehingga pengawas melaporkan penghentian pekerjaan. Pak Zhao, sudah ada di lokasi ini, dengan wajah muram, mengomel selama setengah jam. Saya tidak mau lagi. Apa yang Anda katakan? Pak Zhao, pemasok beton untuk segmen ini Anda yang menandatanganinya. Perbandingan campuran beton Anda yang tentukan. Saya sudah 3 kali mengingatkan ada risiko, tapi Anda tidak mendengarkan. Sekarang terjadi masalah, semuanya disalahkan pada saya. Maksud Anda ini tanggung jawab saya? Siapa yang menandatangani kontrak, dia yang bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi ganti rugi, perhatikan sikap Anda. Petik 2. Pak Zhao, jangan ikut campur. Pak Zhao, pemasok mungkin bermasalah. Masalah apa? Pemasok betonnya adalah Dingheng Bahan Bangunan. Pemilik perusahaan Dingheng Bahan Bangunan bernama Zhou Guoqiang. Cek nama itu. Kamu yakin informasi kecelakaan kerja yang baru saja aku cek tidak salah? Zhou Guoqiang, mantan mitra Direktur Su, Chen Yuan, ikut aku kembali ke kantor. Jangan beritahu siapapun soal ini. Sudah 30 tahun, Direktur Su, masalah ini bisa jadi besar atau kecil. Jika Zhou Guoqiang hanya berbisnis dan mengerjakan proyek seperti biasa, itu tidak masalah. Tapi jika betonnya bermasalah, bukan kebetulan. Chen Yuan, bagaimana kamu menemukannya? Saat melihat dokumen, Dingheng Bahan Bangunan baru masuk ke daftar pemasok Dewan Direksi 3 bulan lalu. Mereka menggunakan jalur persetujuan cepat yang ditandatangani oleh Direktur Fang. Tapi Direktur Fang membicarakan hal ini denganku minggu lalu, mengatakan pemasok ini ditunjuk oleh Direktur Zhao. Aku yang menunjuknya. Kapan aku pernah menunjuknya? Formulir persetujuan itu bertanda tanganmu. Tunjukkan formulir persetujuannya. Aku tidak pernah menandatangani formulir ini. Ini bukan catatanku. Salah. Catatannya mirip. Tapi pada bagian terakhir salah. Nama dan tanggal di bagian akhir catatan saya tidak pernah ditutup. Periksa tanda tangan palsu. Sampaikan ke bawah. Bagian audit dan bagian hukum. Adakan rapat gabungan besok pagi pukul 8. Semua kontrak dan proses persetujuan terkait Dingheng Bahan Bangunan dibekukan. Pak Zhao, bukan karena mencurigai Anda, tapi sebelum hal ini diklarifikasi, semua pemasok proyek Chengnan harus ditangguhkan. Anda baru 3 bulan di Jinhui, tapi bisa menemukan masalah ini. Kebetulan saya melihat dokumennya, kebetulan. Ini namanya insting. 30 tahun yang lalu, aku kekurangan insting ini. Itulah sebabnya aku ditipu oleh Zhou Guoqiang. Sudong, menurutku, masalahnya mungkin bukan hanya soal pasokan beton. Kau bilang, jika Zhou Guoqiang ingin membalas dendam pada Jinhui, dia tidak akan hanya mengatur satu pemasok. Dia menghabiskan 30 tahun untuk muncul kembali, yang menunjukkan bahwa rencananya mungkin jauh lebih dalam dari yang kita lihat. Setelah kau pulang, telusuri semua pemasok dan mitra kerja baru Jinhui dalam 2 tahun terakhir. Aku beri waktu seminggu. Oh ya. Mulai besok, laporkan langsung kepadaku. Chen Yuan, Direktur Zhao, kamu tahu kan apa arti tindakanmu tadi? Mulai hari ini, jika Zhou Guoqiang benar-benar telah menempatkan mata-mata di dalam kepolisian, kamu akan menjadi orang pertama yang diawasi. Aku tahu, tak perlu takut, takut pun sudah terlambat. Kembali dan selidiki dengan baik. Jika ada temuan, beritahu aku dulu sebelum dilaporkan. Jangan menanggung semuanya sendirian. Hei, kenapa kamu belum tidur? Tak perlu. Menunggu, wontonnya sudah dingin dan tak enak dimakan. Soal perusahaan, ayahmu sudah memberitahumu. Dia tidak menyebutkan detailnya, tapi aku bisa melihat dia sangat tegang hari ini.
Dia sudah bertahun-tahun tidak menunjukkan ekspresi seperti itu. Ini terkait dengan kejadian di masa lalu, Zhou Guoqiang. Kau tahu, aku sudah mengenal nama itu sejak kecil. Di laci ruang kerja ayahku, ada sebuah kontrak lama dan sebuah surat yang terkunci. Surat itu ditulis oleh Zhou Guoqiang. Isinya permintaan maaf, tapi surat itu tidak pernah dibuka. Mengapa? Karena ayahku tahu itu bukan permintaan maaf yang tulus. Seseorang yang menipu kamu sebesar 1,500 juta dan kabur, tiba-tiba mengirim surat permintaan maaf. Itu bisa jadi karena merasa bersalah, atau sekadar menguji. Kamu tahu lebih banyak daripada yang aku bayangkan. Jinghui adalah milik keluargaku. Aku boleh saja tidak bekerja di perusahaan, tapi aku tahu betul urusan perusahaan. Lalu kenapa kamu tidak pergi ke perusahaan? Karena aku merasa diriku tidak cukup baik. Tidak cukup baik, sejak kecil nilainya buruk, tidak banyak bicara, dan tidak punya banyak teman. Ibuku meninggal saat aku baru berusia 12 tahun. Setelah itu, ayahku bekerja keras. Dan sepanjang tahun beberapa tahun, aku tinggal sendirian di rumah, dan semakin lama aku di sana, semakin enggan aku keluar. Aku berhasil lulus kuliah dengan susah payah. Setelah lulus, ayahku menyuruhku ke perusahaan. Aku bertahan sebulan, tapi tak tahan lagi. Saat rapat, semua orang menatapku dengan pandangan. Dia putri direktur Su. Meskipun tak tahu apa-apa, suatu hari nanti dia akan mengambil alih. Aku tak tahan dengan tatapan seperti itu. Kemudian aku didiagnosis sakit. Aku minum obat selama lebih dari setahun. Dan kondisiku membaik. Lalu ayahku meluncurkan program berbagi apartemen itu. 3 orang sebelumnya tak lolos. Sampai kamu datang. Chen Yuan, tahukah kamu? Apa yang paling membuatku tenang tentang dirimu? Bahwa kamu tidak pernah memandangku dengan tatapan seperti itu. Saat kamu memandangku, seolah-olah kamu melihat seorang teman sekamar. Biasa, bukan putri direktur Su. Bukan gadis kaya raya. Melainkan hanya seorang teman sekamar yang suka memasak tapi malas mencuci piring dan sesekali melamun. Karena sebelum itu, aku tidak tahu identitasmu. Bahkan, setelah mengetahuinya, tatapanmu padaku tetap tidak berubah. Ayo makan, wontonnya sudah dingin. Pak Su, aku sudah menyelidiki. Selama 2 tahun terakhir, Jinhui Real Estate memiliki 47 pemasok dan mitra baru. Salah satunya adalah perusahaan konsultan desain bernama Zhonghe Engineering. Pemegang saham terbesar kedua adalah sebuah perusahaan terbatas bernama Dingcheng Investment yang pernah bermasalah. Aku terus menyelidiki informasi mitra Dingcheng Investment dan menemukan bahwa GP-nya adalah seorang individu bernama Chen Wanxing. Aku mencari nama itu, tapi tidak ada informasi publik. Namun, dalam sistem kepegawaian Jinhui, pernah ada orang dengan nama yang sama yang bekerja sebagai asisten administrasi Jing. Selama 6 bulan 8 tahun lalu pernah bekerja sebagai asisten administrasi di Jinhui selama 6 bulan. Kemudian mengundurkan diri. Ada juga sebuah perusahaan kontraktor renovasi dan sebuah perusahaan kontraktor taman. Setelah ditelusuri kepemilikannya, keduanya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang berawalan Ding. Saya curiga, Zhou Guoqiang menggunakan nama perusahaan yang berbeda, badan hukum yang berbeda, dan struktur kepemilikan yang berbeda, untuk menjalin jaringan yang meresap ke dalam rantai pasokan. Anda telah meneliti dengan sangat teliti. Namun, ini hanyalah informasi dasar yang terungkap. Jika ingin memastikan lebih lanjut, diperlukan kerjasama dengan bagian hukum dan audit untuk bekerja sama. Namun, ada satu hal yang mungkin Anda lewatkan. Chen Wanxing, ya, asisten administrasi di Jinhui 8 tahun. Lalu, adalah putri Zhou Guoqiang. Dia mengganti nama keluarganya menjadi Chen. Setelah Zhou Guoqiang melarikan diri, istrinya membawa putrinya dan menikah lagi. Putrinya pindah domisili dan mengganti nama keluarganya menjadi Chen. 8 tahun lalu, dia menggunakan identitas barunya untuk bekerja di Jinhui sebagai asisten administrasi selama 6 bulan. Apa yang bisa dilihat dalam 6 bulan? Proses internal, rantai persetujuan, dan hubungan dengan personel kunci. Apakah Anda pikir dia datang untuk belajar? Zhou Guoqiang menghabiskan 8 tahun untuk merancang skema ini. Pertama, dia mengirim putrinya masuk untuk mengintai situasi, lalu menggunakan perusahaan-perusahaan berbeda untuk menyusup ke rantai pasokan. Begitu pengetatan dilonggarkan dan kewaspadaan melemah, dia akan bertindak dari dalam. Masalah kualitas beton hanyalah langkah pertama. Jika hanya soal kualitas di beberapa segmen proyek, Zhou Guoqiang tidak perlu menghabiskan 8 tahun. Lalu apa yang dia inginkan? 30 tahun lalu, aku berhutang padanya 1,5 juta. Sekarang dia ingin mengambil kembali modal dan bunga. Nilai pasar Jinhui saat ini lebih dari 6 miliar. Jadi yang dia inginkan bukan uang, tapi Jinhui. Chen Yuan, apakah kamu takut? Sedikit saja sudah cukup. Orang yang sama sekali tidak takut tidak bisa diandalkan. Orang yang terlalu takut tidak bisa digunakan. Buka dan lihatlah. Waktumu datang tepat. Aku menunggu 30 tahun tanpa membukanya, karena aku tidak percaya bisa melihat surat ini secara objektif. Kamu lihat saja. Saudara Jian Guo, jangan datang. Kejadian saat itu adalah kesalahanku. Aku sadar betul apa yang aku hutangkan padamu, meskipun kau mengetahuinya. Tapi sekarang kau sudah tidak kekurangan uang lagi. Aku masih terperosok dalam lumpur. Ketika seseorang mencapai usia tertentu, dia akan memahami beberapa hal. Aku tidak memintamu memaafkanku, hanya berharap kau memberiku kesempatan untuk bertemu. Aku ingin mengucapkan maaf secara langsung.
Guo Qiang menulis pada tanggal 17 Juni tahun 2012. Bagaimana menurutmu? Surat itu palsu. Mengapa surat itu mengatakan dia masih terperosok dalam lumpur? Tetapi modal dasar Dingheng bahan bangunan adalah 2,000 juta. Dincheng Investment mengelola setidaknya 3 perusahaan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang masih terperosok dalam lumpur. Ada lagi, bagaimana? Dengan tanggal suratnya, Juni tahun 2017. Tanggal pendirian Dingheng Building Materials adalah 2019. Artinya, saat menulis surat itu, dia sudah mempersiapkan perusahaan baru. Dia bukan datang untuk meminta maaf, melainkan untuk menguji reaksimu. Bagus. Sudong, aku punya ide. Katakanlah skema Zhou Guoqiang sudah merasuki rantai pasokan. Jika dibersihkan secara langsung, dia pasti menyadarinya. Lebih baik kita manfaatkan situasi ini. Bagaimana caranya? Biarkan dia mengira rencananya masih berjalan normal. Pasokan yang harus dikirim tetap dikirim. Proyek yang harus dimulai tetap dimulai. Namun, untuk semua segmen inti, kita perketat pengendalian kualitas secara diam-diam. Sekaligus, catat semua bukti pelanggaran dari perusahaan-perusahaan di bawah Dingheng. Saat dia benar-benar bertindak, kita sudah memiliki cukup modal tawar-menawar untuk membersihkannya sekaligus. Kamu sudah bekerja 3 tahun sebagai perencana di perusahaan kecil itu. Menjadi sasaran empuk selama 3 tahun. Tapi kamu bukan. Bukan, hanya saja sebelumnya tidak ada hal yang layak untuk diperjuangkan. Jam berapa sekarang? 7:30. Kamu tidur 5 jam. Kenapa kamu tidak membangunkan aku? 2 minggu ini kamu setiap hari siang ke lokasi proyek. Malamnya memeriksa data. Akhir pekan masih harus ikut rapat tertutup ayahku. Terlalu lelah. Sunian, seberapa banyak yang kamu tahu soal Zhou Guoqiang? Maksudmu soal dia menyusup ke rantai pasokan Jinhui? Kamu tahu kan ayahku kemarin bilang padaku? Dia bilang kamu yang menemukannya. Hati-hati ya. Zhou Guoqiang bukan orang biasa. Dulu dia bisa menggelapkan 1,5 juta tanpa terdeteksi. Itu menunjukkan dia punya cara yang kejam. Sekarang kamu seperti berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Aku tahu, sudah cukup. Terlalu tawar, kamu suka yang manis. Dia ingat semua hal tentangku, dia ingat semuanya. Sunian, ada apa lagi? Terakhir kali kamu tanya soal jawaban. Lain, aku belum selesai bicara. Jawaban lain yang mana? Itu yang kamu tanya setelah soal pekerjaan. Oh, kamu terputus karena telepon Zhao Kai. Benar, jadi sekarang aku lanjutkan. Kamu bilang jawaban lain juga setuju. Chen Yuan, apakah kamu mengatakan ini karena rumah dan pekerjaan? Bukan, kalau bukan itu, lalu. Karena apa? Karena kamu mengingat seleraku. Bukan hanya soal makan, tapi makan adalah yang paling penting. Aku tidak bodoh. Aku merasakannya. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku belum mengatakan apa-apa. Apa yang kamu katakan sudah cukup. Hidup terus berjalan. Bagian audit menemukan bahwa perusahaan swasta Dingheng Qi dalam 2 tahun terakhir telah memasok barang ke Jinhui dengan total nilai lebih dari 8,000 juta, di mana setidaknya 3,000 juta melibatkan penggelembungan harga dan penyediaan barang berkualitas rendah. Zhao Guangming telah mengatur semua segmen proyek Chengnan yang berpotensi disusupi oleh jaringan Dingheng Qi. Fang Zicheng, yang sebelumnya acuh tak acuh padaku, kini secara proaktif melaporkan situasi abnormal di lokasi proyek kepadaku. Chen Yuan, tim pemasangan mesin kemarin mendapat pengawas baru, bernama Li Qiming. Setelah diperiksa, dia pernah bekerja di Dingheng bahan bangunan. Awasi dia agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tenang saja. Tuan Chen Yuan, saya sudah lama mendengar nama Anda. Bisakah kita janjian untuk bertemu dan berbincang? Nama saya Zhou. Bagaimana dia tahu nomor Anda? Saya tidak tahu apakah dia mau bertemu. Menurut Anda, apakah saya harus pergi menemuinya? Pergi, tapi jangan sendirian. Saya akan pergi sendirian. Chen Yuan, Direktur Su. Dia yang mengundang saya, artinya, dia sudah menyadari ada yang menyelidikinya. Jika saya membawa orang saat ini, itu sama saja memberitahu dia bahwa pihak berwenang sudah siaga. Jika saya pergi sendirian, dia akan meremehkan persiapan kita. Bukankah Anda sudah 3 tahun mengurus proyek-proyek mudah? Kapan kamu belajar semua ini? 7,32 juta itu mengajarkanmu dengan baik. Besok sore pukul 2, kafe di arena hiburan timur kota. Chen Yuan, Pak Zhou. Silakan duduk. Katanya kamu bekerja dengan baik di Jinhui. Itu terlalu rendah hati. Dalam 3 bulan, kamu sudah bisa ikut rapat tertutup Su Jiangwo. Itu luar biasa. Dia bahkan tahu soal rapat tertutup itu. Sepertinya di dalam Jinhui juga ada orangnya. Apa yang Pak Zhou inginkan dariku? Aku ingin membicarakan bisnis denganmu. Bisnis apa? Bantu aku menyelesaikan satu. Setelah selesai, kamu akan mendapat tambahan 20 juta tunai. Dan sebuah villa dengan pemandangan laut. Urusan apa? Kamu sudah lihat kontrak total proyek Chengnan, kan? Di kontrak itu ada klausul. Jika selama masa konstruksi, terjadi 3 kali atau lebih, kecelakaan kualitas besar yang diakui oleh pihak A,
Pihak A berhak membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi dari pihak kontraktor. Jumlah ganti rugi adalah 20% dari total nilai kontrak. 20% dari 1,8 miliar adalah 360 juta. Hitungannya cepat sekali. Jika terjadi 3 kecelakaan kualitas besar, Jinhui harus membayar ganti rugi 360 juta. Arus kas akan terganggu, harga saham akan turun. Setelah turun ke tingkat tertentu, aku bisa membeli saham para investor retail dengan harga murah. Apakah kamu ingin menjadi pemegang saham mayoritas Jinhui? Aku ingin menjadi pemilik baru Jinhui. Nah, kamu seharusnya tahu sedikit tentang perselisihanku dengan Su Jiangwo. 30 tahun yang lalu, dikatakan aku menggelapkan uangnya. Tapi versi lain mengatakan, aku yang lebih dulu mengeluarkan teknologi dan koneksi. Dia yang menyediakan dana. Proyeknya berhasil, dia yang mendapat bagian terbesar. Yang dibagikan kepadaku kurang dari 30%. 15 juta adalah yang seharusnya menjadi hakku. Jadi, kamu melarikan diri dengan uang itu. Itu disebut, membayar hutang karma, ku lebih awal. Aku tidak datang untuk meyakinkanmu. Aku datang untuk memberimu pilihan. 2,000 juta untuk apa? Posisi kamu di Jinhui. Memungkinkan kamu mengakses dokumen proyek inti. Aku butuh kamu mengubah data 3 laporan pengujian. Cukup ubah 3 angka. 3 angka 2,000. Pak Zhou, kamu menghabiskan 8 tahun untuk menyusup ke rantai pasokan. Polisi, memasukkan putrimu ke sana untuk mengintai. Menggunakan tanda tangan palsu untuk memasukkan pemasok ke dalam proses persetujuan, dan menciptakan masalah kualitas beton. Sekarang kamu datang padaku, seorang asisten proyek yang baru 3 bulan bekerja di perusahaan, untuk membantumu memanipulasi laporan pengujian. Kamu tidak merasa itu terlalu mencolok? Apa maksudmu? Bagaimana mungkin seseorang yang baru 3 bulan bekerja di perusahaan bisa mengakses dokumen proyek inti? Kecuali kamu sudah tahu bahwa, aku bukan asisten proyek biasa. Kamu tahu Su Jiangwo sedang membina saya. Kamu juga tahu saya sedang menyelidiki kamu. Jadi, kamu datang hari ini bukan untuk bekerja sama, tapi untuk menguji batas kesabaran saya. Kamu lebih pintar dari yang saya kira. Bukan pintar. Hanya saja setelah 2 tahun mencuci piring, saya belajar membaca orang. Karena kamu begitu pintar, saya akan mengatakannya dengan cara lain. Kamu tidak perlu membantu saya. Tapi kamu harus tahu, bahwa di dalam Jinhui, pilihan tidak hanya ada pada dirimu saja. Apa yang kamu maksud? Maksudnya, kamu sebaiknya memeriksa orang-orang di sekitarmu dengan baik. Jika berubah, telepon saja. 2. Urusan 20 juta. Itu masih berlaku. Dia datang untuk menguji. Tapi dia bilang satu kalimat agar aku menyelidiki orang-orang di sekitarku. Menurutmu siapa yang dia maksud? Aku tidak yakin. Tapi kata-katanya tidak terdengar seperti ancaman. Kembali ke kantor, lembur malam ini. Chen Yuan. Kebetulan sekali kamu minum kopi di sini. Sendirian. Sendirian. Yuan Ge, sudah lama tidak bertemu. Kenapa tidak menghubungi? Mulutmu masih sama seperti dulu. Justru mulut ini, saat menipu Zhao Weiwei di belakangku, juga sehangat ini. Apa yang kamu kerjakan akhir-akhir ini? Dengar-dengar kamu dipecat dari perusahaan kecil itu. Iya, dipecat. Wah, kalau begitu kamu sedang mencari pekerjaan lagi. Mau aku kenalkan ke Hao? Perusahaannya kebetulan sedang kekurangan orang. Kalau Yuan tidak keberatan, datang saja ke tempatku untuk membantu. Posisinya memang agak rendah, tapi setidaknya ada tempat untuk berlabuh. Ah, jangan sungkan, Yuan. Liu Hao. Iya. Berapa pendapatan perusahaanmu tahun lalu? Kurang lebih 2,000-an. Kenapa? Proyek yang aku kelola sekarang. Total investasinya 1,8 miliar. Kamu bilang aku bantu di tempatmu. Bantu apa? Kamu bilang apa? Nggak ada, aku pergi dulu. Semua sudah lengkap, ayo mulai. Hasil audit sudah keluar. 4 perusahaan di bawah top horizontal group dalam 2 tahun terakhir melakukan 3 jenis pelanggaran, melebih-lebihkan harga, menjual barang berkualitas rendah sebagai barang berkualitas tinggi, dan memalsukan data pengujian. Jumlah yang terlibat 3,2 juta. Cukup untuk mengajukan tuntutan. Tapi Zhou Guoqiang bilang lewat telepon, agar Chen Yuan menyelidiki orang-orang di sekitarnya. Artinya, dia mungkin masih punya kaki tangan di dalam Jinhui. Bagaimana menurutmu? Aku sedang memikirkan satu orang. Chen Wanxing, dia masuk ke Jinhui dengan identitas baru 8 tahun lalu. Bekerja sebagai asisten administrasi selama 6 bulan, lalu mengundurkan diri. Tapi pada bulan dia mengundurkan diri. Proses persetujuan pemasok Jinhui mengalami optimasi dan penyesuaian. Dengan penambahan saluran persetujuan cepat. Saluran ini diusulkan oleh yang mengusulkannya, Li Wenbin, yang saat itu menjabat sebagai kepala administrasi. Di mana Li Wenbin sekarang? Dia masih menjabat sebagai wakil direktur departemen SDM di Jinhui. Masa kerja Li Wenbin dan Chen Wanqing di Jinhui tumpang tindih selama 4 bulan. Setelah Chen Wanxing mengundurkan diri, Li Wenbin naik pangkat dari kepala administrasi menjadi manajer SDM, dan 2 tahun kemudian menjadi wakil direktur SDM. Jalur persetujuan cepat yang dia pimpin, menjadi jalur resmi bagi Dingheng Building Materials untuk masuk ke dalam daftar pemasok. Maksudmu Li Wenbin adalah orang suruhan Zhou Guoqiang? Saya bertanya mengapa ada tanda tangan palsu di formulir persetujuan.
Di sistem SDM, semua contoh tanda tangan eksekutif tersimpan. Bagian SDM tidak menyimpannya. Zhou Guoqiang menyuruh Chen Wanxing masuk untuk melakukan survei. Setelah survei selesai, Li Wenbin bekerja sama dari dalam. Proses persetujuan dilancarkan. Pemasok masuk, dan tanda tangan dipalsukan. Semua ini satu jalur. Panggil Li Wenbin ke sini. Pak Su, Pak Zhao, ada apa? Li Wenbin, saya tanya satu hal. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Pak Su, silakan katakan, apakah Anda mengenal Chen Wanxing? Chen Wanxing? Tidak terlalu dekat. Sekitar 8 tahun yang lalu. Asisten administrasi, kalau tidak salah. Saya ingat namanya, tapi tidak ada interaksi. Benar-benar. Pak Su, kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Selama 3 tahun terakhir, satu kartu bank atas nama Anda, menerima 6 transfer dari Dingcheng Investment. Dengan total 1,2 juta. Ini 1,2 juta. Anda bekerja di Jinhui selama 10 tahun. Dengan gaji tahunan 350.000. Dalam 3 tahun menerima 1,2 juta dari luar cepat. Kapan Anda berencana memberitahu saya? Pak Su, ini salah paham. Uang ini apa? Hasil investasi, pinjaman teman, atau Anda menganggap saya bodoh? Tanda tanya. Ini adalah biaya konsultasi untuk proyek pribadi yang saya bantu teman. Teman Anda itu bernama Zhou Guoqiang. Dan Li Wenbin, apakah Anda akan mengaku sendiri atau menunggu bagian hukum melapor ke polisi? Anda memanfaatkan akses sistem hari untuk mendapatkan sampel tanda tangan eksekutif, memasukkan tanda tangan Pak Zhao, dan menyetujui permohonan masuk pemasok Diheng bahan bangunan. Pada saat yang sama, Anda membuka jalur persetujuan cepat, membuka celah bagi perusahaan afiliasi Zhou Guoqiang, memasukkan tanda tangan eksekutif perusahaan, diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan, bekerja sama dengan pihak eksternal untuk melakukan infiltrasi bisnis, diduga melakukan penggelapan jabatan dan spionase bisnis. Polisi Jinhui berhak menindaklanjuti kasus ini. Cepat, cepat, aku terpaksa melakukannya. Zhou Guoqiang mengatakan jika aku tidak bekerja sama, dia akan mengungkap apa? Riwayat hidupku saat bergabung dengan Jinhui 10 tahun. Lalu, gelar, pendidikanku palsu, dia memegang kartu asmu benar. Saat Chen Wanxing masih di sini, hal itu sudah terungkap. Kemudian Zhou Guoqiang menemui saya, mengatakan bahwa saya harus bekerja sama, atau dia akan mengungkap pemalsuan ijazah saya. Saya akan kehilangan pekerjaan, jaminan sosial, dan segalanya. Jadi, Anda memilih menjadi informannya. Saya tidak punya pilihan. Jika Anda punya, silakan datang menemui saya. Tanggal 5, ikuti prosedur hukum. Li Wenbin, mulai saat ini Anda diberhentikan sementara. Perusahaan membekukan rekening terkait. Semua akses sistem SDM ditarik kembali. Petugas keamanan, bawa dia pergi. Pengkhianat internal telah ditemukan. Pengkhianat internal hanyalah salah satunya. Rencana Zhou Guoqiang tidak hanya sebatas ini, tapi setidaknya saluran itu sudah diblokir. Chen Yuan, mulai hari ini, kamu mengambil alih seluruh manajemen pemasok proyek Chengnan. Zhao Zong bertanggung jawab atas proyek. Kamu bertanggung jawab atas urusan bisnis dan rantai pasokan. Baiklah, masih ingat aku bilang akan memberimu waktu 1 tahun? Ingat, tidak perlu 1 tahun lagi. Hari ini hari apa? Rayakan saja. Ayahku bilang padaku, pengkhianat sudah ditangkap. Apa ini kabar baik? Ada hama di dalam perusahaan. Dan hama itu sudah kabar baik. Ayo makan. Tuan Chen Yuan, Li Wenbin sudah kalian tangkap. Tapi kau pikir menutup satu jalan berarti aman? Apalagi trikmu? Nak, aku beri nasihat. Hubunganmu dengan Sui Jiangwo cuma 3 bulan. Sedangkan aku punya dendam 30 tahun dengannya. Kalau kau ikut campur, yang terluka akhirnya adalah dirimu sendiri. Kata-kata ini seharusnya aku sampaikan padamu. Kau menyusup ke lencana polisi selama 2 tahun. Tapi akhirnya ditangkap oleh selama 2 tahun yang membongkar masa lalumu. Tidakkah kamu merasa dirimu sendiri yang seharusnya khawatir? Baiklah, kita lihat saja nanti. Dia menelponmu, ya? Mengancammu. Bisa dibilang begitu. Takut? Tidak takut, Chen Yuan, ya. Jika benar-benar menghadapi bahaya, segera lari. Jangan pedulikan proyek apapun. Nyawamu lebih penting dari segalanya. Kamu khawatir padaku. Aku khawatir siapa yang akan mencuci piring. Aku serius. Aku tahu, tenang saja. Baru-baru ini Zhou Guoqiang tampaknya tidak bertindak lagi. Pemasok dari kelompok Heng juga telah keluar secara alami dari rantai pasokan asosiasi kepolisian karena kontrak mereka tidak diperpanjang setelah masa berlakunya habis. Masalah ini belum berakhir. Dia sedang menunggu kesempatan yang lebih baik. Ya, aku juga tahu. Proyek Chengnan sudah memasuki tahap konstruksi utama. Ada ribuan pekerja di lokasi setiap hari. Awasi lebih ketat. Pak Su, tenang saja. Aku sudah
menggandakan frekuensi inspeksi kualitas untuk semua proses inti. Fang Zicheng juga bertugas langsung di lokasi, melakukan inspeksi 3 kali sehari. Data di laporan memang dipalsukan. Namun, bagi orang awam yang tidak mengerti, tangkapan layar ini sudah cukup untuk memicu kepanikan. Postingan itu dibagikan ribuan kali dalam 2 jam. 3 media lokal sudah menelepon meminta wawancara. Saham Jinhui anjlok 4% dalam setengah jam. Beritahukan ke bawah. Rapat direksi akan diadakan setengah jam lagi. Bagian hubungan masyarakat segera siapkan pernyataan. Bagian hukum hubungi forum untuk meminta penghapusan postingan. Bagian audit, siapkan data inspeksi kualitas yang sebenarnya untuk tanggapan. Palsu, saya punya tambahan. Ide pengunggah postingan ini baru terdaftar. Tapi saya cek asal IP-nya. Berada di distrik yang sama dengan alamat terdaftar di Heng Bahan Bangunan. Buktinya belum cukup kuat, tapi cukup untuk melapor ke Departemen Keamanan Siber. Format laporan pengujian internal yang digunakan dalam postingan tersebut memiliki 3 perbedaan kunci dibandingkan dengan laporan pengujian kualitas asli Jinhui. Saya bisa membuat analisis perbandingan dan mengirimkannya ke media. Nanti, Departemen Hubungan Masyarakat akan mengirimkan laporan analisis tersebut bersama dengan pernyataan resmi. Harga saham seharusnya bisa pulih. Saya ingin melihat hasilnya dalam 1 jam. Saya mantan pacar Chen Yuan. Selama kami pacaran, dia terus menyembunyikan kondisi keuangannya. Setelah putus, dia tiba-tiba pindah ke apartemen mewah dan mengendarai Audi. Saya punya alasan untuk mencurigai sumber asetnya tidak sah. Chen Yuan, akhirnya kamu menelpon. Postingan di Weibo itu kamu yang posting. Ya, terus kenapa? Zhao Weiwei, kamu tahu betul alasan kita putus. Kamu selingkuh dengan Liu Hao. Bukan karena ada masalah denganku. Lalu bagaimana kamu menjelaskan tiba-tiba punya rumah dan mobil? Saat bersama aku, kamu miskin sekali, tapi setelah putus tinggal di apartemen senilai puluhan juta. Kamu pikir aku bodoh? Ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, tidak apa-apa. Tahukah kamu bahwa karena kamu, Liu Hao merasa sangat malu. Setelah kamu pamer Audi di parkiran, dia pulang dan bertengkar denganku sepanjang malam. Jadi, kamu posting di Weibo untuk membela Liu Hao. Aku sedang memperjuangkan keadilan. Asal-usul kekayaanmu tidak jelas. Zhao Weiwei, ini terakhir kali aku bilang. Hapus sendiri postingan Weibo itu. Kalau tidak aku akan menyuruh pengacara mengambil tindakan hukum. Kamu mengancamku. Bukan ancaman. Ini peringatan. Pak Wu, ada postingan di Weibo posting yang memfitnahku. Mungkin pihak Zhou Guoqiang yang diuntungkan. Tolong selidiki proses penerbitan posting ini. Jika Zhao Wei dimanfaatkan, seharusnya bisa dilacak perantara yang menghubunginya. Baik, bagaimana kamu akan menanganinya? Tanggapan resmi. Aku akan meminta Direktur Su memberi wewenang kepada Departemen Humas untuk menerbitkan pernyataan latar belakangku. Karena mereka ingin menyerang asal-usul asetku yang tidak jelas, maka akan dijelaskan secara terbuka. Apartemen tempat aku tinggal adalah hadiah dari pemiliknya. Dengan prosedur pengalihan hak milik yang sah dan bukti pajak, ini bukan berarti mengungkap hubungan Anda dengan Direktur Su. Dia sudah tahu sejak lama. Cukup tidak berarti. Hasil penyelidikan sudah keluar. Zhao Weiwei memang dimanfaatkan oleh orang lain. Orang yang menghubunginya bernama Wang Lei, yang mengaku sebagai jurnalis media keuangan. Namun sebenarnya adalah sepupu Zhou Guoqiang. Wang Lei menunjukkan kepada Zhao Weiwei bahan penyelidikan palsu tentang asal-usul aset Chen Yuan yang tidak jelas, dan memberitahunya bahwa Anda mungkin terlibat dalam kejahatan ekonomi. Pemegang saham tersebut melaporkannya secara terbuka. Zhao Weiwei mempercayainya, dan memerintahkan Departemen Hukum untuk menyiapkan 2 surat kuasa hukum. Satu ditujukan kepada Zhao Weiwei untuk menghapus postingan dan meminta maaf. Dan satu lagi ditujukan kepada Wang Lei untuk meminta dia bekerja sama dalam penyelidikan. Zhou Guoqiang sedang mempercepat serangannya. Dari penetrasi rantai pasokan hingga perang opini publik, taktiknya semakin meningkat. Tampaknya kita juga harus membalas. Pengumpulan bukti untuk proyek Chengnan telah selesai. Departemen Hukum akan memulai gugatan perdata terhadap 4 perusahaan di bawah grup di Heng minggu depan, sekaligus menyerahkan bahan laporan dugaan kejahatan bisnis terhadap Zhou Guoqiang. Ini sama saja dengan perang total. Dia sudah melepaskan tembakan pertama. Jika kita tidak membalas, kita hanya akan berada dalam posisi pasif. Bagaimana jika dia masih punya kartu as? Apa pendapatmu, Chen Yuan? Tentu saja dia masih punya kartu as, tapi kita tidak punya waktu untuk menunggu sampai dia mengeluarkan semua kartunya sebelum bertindak. Apa saranmu? Dalam perang opini publik, dia sudah kalah setengahnya. Di jalur hukum, bukti kita cukup. Satu-satunya variabel adalah, apakah dia masih memiliki pion lain di dalam kepolisian? Saran saya, sebelum gugatan resmi diajukan, lakukan pemeriksaan menyeluruh di semua departemen. Seberapa luas cakupannya? Seluruh perusahaan. Mulai dari petugas keamanan hingga wakil presiden, tidak ada yang terlewat. Saya setuju. Laksanakan, Pak Su. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Selain Li Wenbin, tidak ditemukan bukti lain. Selain itu, Departemen Hukum telah secara resmi mengajukan surat gugatan ke pengadilan. Bagian perdata mencakup penipuan kontrak, kualitas produk yang tidak memenuhi standar, dan penawaran palsu. Pada saat yang sama, kami juga telah menyerahkan surat dakwaan. Pidana, kasus pidana mencakup spionase bisnis, pemalsuan dokumen perusahaan, pencemaran nama baik. Oh, saya juga harus menyelesaikan masalah dengan Zhou Guoqiang secara tuntas. Hei, Jiang Wu.
Saya memang bersalah atas kejadian 30 tahun lalu. Tapi jika kamu sekarang ingin memasukkan saya ke penjara, tanggunglah sendiri perbuatanmu. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Kamu telah menikmati keuntungan besar selama 30 tahun. Apa salahnya jika kamu memberi saya sisa-sisa? Mengapa kamu mencampuri rantai pasokan perusahaan saya? Memasukkan tanda tangan, dan menciptakan opini publik untuk menyerangku, lalu menyebutnya sisa-sisa. Itu karena kamu tidak memberi aku kesempatan untuk bertemu langsung. Aku menulis surat, tapi kamu tidak membacanya. Aku meminta orang lain menyampaikan pesan, tapi kamu tidak mendengarkannya. Pesan apa yang kamu sampaikan? 2 juta untuk menyuap orangku, Zhou Guoqiang. Aku akan mengatakan satu hal terakhir padamu. 30 tahun yang lalu, aku memang salah dalam pembagian yang tidak adil. Aku mengakui kesalahan itu. Tapi kamu memilih melarikan diri dengan uang itu daripada duduk dan berbicara. Itu pilihanmu. 30 tahun kemudian, kamu memilih membalas dendam dengan cara kriminal, itu juga pilihanmu. Jangan salahkan aku atas jalan yang kamu pilih sendiri. Sudah 30 tahun. Perselisihan antara aku dan dia akhirnya diselesaikan. Putusan. Pengadilan sudah keluar, bahan bangunan hanya akan mengganti kerugian properti. Total 2,600 juta yuan. Zhou Guoqiang dihukum penjara 3 tahun 6 bulan karena memasukkan dokumen perusahaan. Chen Wanxing dihukum percobaan 2 tahun karena membantu tindakan penipuan bisnis. Li Wenbin dihukum penjara 2 tahun karena penggelapan jabatan. Aku mengerti, wow. Kau boleh keluar dulu. Chen Yuan, tetap. Di sini, ya, surat ini kusimpan selama 30 tahun tanpa kubuka. Setiap kali ingin membukanya, aku selalu berkata pada diriku sendiri untuk menunggu sebentar lagi. Sampai aku siap membacanya. Akhirnya kamu yang membukanya untukku. Seorang karyawan baru yang baru 3 bulan bekerja. Melakukan hal yang tak pernah kulakukan selama 30 tahun. Chen Yuan, apakah kamu mau mengambil posisi wakil presiden itu? Masa jabatannya belum habis. Zhao Guangming bilang 1 tahun. Sekarang bahkan belum genap setahun. Dia setuju. Kata-kata persis yang dia katakan padaku adalah, anak ini bisa. Mendengar kata-kata itu dari mulut Presiden Zhao, lebih berharga daripada rumah seharga 1 juta rumah, itu lebih berharga. Jadi anggap saja kamu sudah setuju. Setuju. Wakil Presiden Jinhui Real Estate bertanggung jawab atas urusan bisnis dan rantai pasokan. Pengumuman resmi akan dilakukan Senin depan. Ada satu hal lagi. Putriku, kapan kamu berencana memberitahuku secara resmi? Sebelum itu, aku ingin memastikan satu hal. Apa? Kamu menyuruh Sunian mencari teman sekamar agar aku pindah ke sana, dan menyuruhku mencuci piring selama 2 tahun. Dalam rencana ini, apakah ada poin yang menyertakan Sunian mencari pacar? Tidak. Jadi, urusanku dengan Sunian adalah urusan kalian sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Jinhui. Tidak ada hubungannya dengan rumah itu. Dan tidak ada hubungannya dengan rencanaku. Paham, tapi kalau kamu berani memperlakukannya dengan buruk. Cuci piring seumur hidup saja. Ingat kata-katamu sendiri. Sudah dengar, selamat, Wakil Direktur. Terima kasih. Pa Fang, jangan panggil aku Pa Fang. Panggil saja Lao Fang. Mulai sekarang, urusan pemasok jadi tanggung jawabmu. Kalau ada yang perlu kerjasama dari bagian teknik, bilang saja kapan saja. Oh ya, soal kejadian di lokasi proyek kemarin. Terima kasih sudah membantuku mengklarifikasi soal pindah jabatan palsu itu. Kalau tidak, karirku sebagai wakil direktur pasti sudah berakhir. Itu sudah seharusnya, soal mencuci piring itu. Sudah tersebar ke seluruh perusahaan, loh. Disebarkan oleh Meng Tian-Tian dari Departemen Administrasi. Katanya, ini adalah kisah masuk kerja paling romantis dalam sejarah Jinhui. Ini mimpi setiap hari. Chen Yuan, Wakil Presiden Jinhui Real Estate. Mulai hari ini bertanggung jawab atas urusan bisnis dan manajemen rantai pasokan perusahaan. 9 bulan yang lalu, aku hanyalah seorang spesialis perencanaan yang dipecat dari perusahaan kecil dengan gaji bulanan 9.000. Tugas terberatku setelah pulang kerja setiap hari adalah mencuci piring orang lain. Sekarang aku adalah wakil direktur perusahaan terbuka dengan nilai pasar lebih dari 6 miliar. Di antara itu, ada 732 malam yang terlewati, bersama seorang gadis bernama Sunian. Malam ini, kamu yang masak atau aku? Aku yang masak, untuk merayakan. Lagi-lagi merayakan, peningkatan jabatanmu, kan, harus dirayakan. Baiklah, tapi piringnya aku yang cuci. Kamu sudah jadi wakil direktur, masih mencuci piring? Kenapa? Tidak, kalau piringnya tidak dicuci, dia tidak akan bersih. Chen Yuan, kamu sibuk hari ini? Siang ada rapat, malamnya seharusnya kosong. Kalau begitu pulanglah lebih awal. Ada yang ingin aku katakan. Apa? Kita bicarakan nanti saja. Kapan kamu membelinya? Sepatu lamamu itu sudah harus dibuang. Kapan kamu belajar membuat puding? Aku belajar diam-diam 2 hari yang lalu. Coba 3 kali baru berhasil. 2 kali sebelumnya, kalau kamu pulang akhir pekan ini, kamu sudah bisa mencicipi yang gagal. Yang gagal pun aku makan. Chen Yuan, kamu masih ingat kalimat yang pernah kamu katakan? Bukan cuma soal piring. Ingat. Nah, sekarang katakan padaku, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebiasaan? Kebiasaan makan masakanmu.
Kebiasaan melihat wastafel selalu ada piring kotor. Kebiasaan pulang dan ada lampu yang menyala. Kebiasaan kamu sekali berkata hal-hal yang bikin kesal. Kebiasaan kamu mengucapkan selamat malam di depan pintuku. Kebiasaan kulkas selalu ada bubur. Kebiasaan bukan sekadar kebiasaan. Kebiasaan itu artinya nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas artinya. Artinya apa? Artinya nggak bisa lepas. Artinya seumur hidup ini ingin mencuci piring untukmu. Chen Yuan, apakah ini pengakuan cintamu yang resmi? Jika mengatakan ingin mencuci piring untukmu seumur hidup dianggap sebagai pengakuan cinta. Ya, saat makan, kamu belum menjawab. Menjawab apa? Aku sudah mengaku cinta padamu, kamu harus punya sikap dong. Sikapku sudah jelas sejak hari ke-408. Hari ke-408. Sejak hari itu dia memutuskan untuk memasak untukku setiap hari. Itulah pengakuannya. Aku butuh 732 hari untuk memahaminya. 5 tahun kemudian, nilai pasar Jinghui Real Estate naik dari 80 miliar menjadi 150 miliar. Bisnisnya berkembang dari pengembangan perumahan menjadi pengelolaan kompleks perkotaan, pengembangan kawasan industri, dan properti pariwisata. 3 tahun setelah aku dan Sunian menikah, kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Panggilan sayangnya adalah Xiao Wan. Ayah yang mencuci piring. Ayah yang mencuci piring. Ibu tidak mencuci. Ibu yang memasak. Kenapa? Karena masakan ibu enak. Ayah mencuci piringnya bersih. Lalu aku apa? Kamu bertugas mengotori piring. Haha, kamu mengajarinya apa? Mengajarkannya memahami aturan kerja dunia. Aturan apa? Ada yang masak. Ada yang cuci piring. Ada yang mengotori piring. Kalau salah satu hilang, semuanya kacau. Kamu makin sering ngomongin hal-hal inspiratif nih. Jangan nyalain keran terlalu kencang, boros air. Sudah tahu. Besok makan apa? Tergantung mood. Nah, piringnya. Kamu sudah cuci?